semua, selamat datang di Witama Podcast. Bersama saya Olivia Angelina, ditemani oleh teman saya Herman Wong. dan kami dari SMA Witama National Plus Pekanbaru. Nah Herman, kita rumpi-rumpi sedikit nih ya. Banyak orang ketika mendengar kata toxic masculinity dan feminism itu anggapannya negatif, judgmental, bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang menentang norma-norma, bahkan dibilang sok kebarat-baratan banget sih pemikirannya gitu. Nah, hari ini kita punya topik yang berkaitan dengan itu yang menurut aku asik banget buat dibahas. Apa tuh? Kesetaraan gender menurut Gen Z dan milenial. Topik yang luas banget ya. Luas kan, jadi kayaknya enak banget nih buat dibahas. Nah, kira-kira menurut Hermawan apa sih kesetaraan gender itu? Nah, kesetaraan gender itu dikenal juga sebagai keadilan gender nih. Jadi pandangan di mana semua orang tuh harus diperlakukan sama dan setara gitu loh, dan tidak didiskriminasi tentunya. Kesetaraan gender nih sendiri ada untuk menentang ketidaksetaraan gender. Kayaknya aku pernah dengar sih ketidaksetaraan gender. Contohin. Jadi contoh dari ketidaksetaraan gender tuh menurutku sih kayak toxic masculinity. Contohnya ya kayak cowok nggak boleh menangis, cowok nggak boleh masak, cowok nggak boleh bersih-bersih, gitu-gitulah pokoknya. Kalau cowok nggak boleh nangis, kayaknya aku pernah lihat sih. Dulu nih ya, aku pernah ngelihat ada anak cowok nih dijailin sama orang gitu, dicubit lah gitu. Udah di ujung tanduk banget, udah mau nangis gitu ya kan. Tapi ada yang bilang, anak cowok nggak boleh nangis. Itu pernah ngalamin nggak sih? Ya kalau dari nangis ya, dari kata nangis ya aku belum pernah, karena aku orangnya juga nggak gampang nangis. Strong ya, laki gitu ya. Dan aku juga orangnya nggak gampang nangis dan nggak suka nangis sebenarnya gitu loh. Dan kalau diingat-ingat lagi, sebenarnya ada beberapa pengalaman pribadi yang sebenarnya kalau diceritain tuh agak sedih gitu. Jadi pas masih SD dulu, pas masih kecil nih gitu ya kan, dulu aku tuh emang jadi orang tuh kayak cerewet banget gitu, talkative banget, terus kayak suka bertanya, terus ngomong-ngomong sama teman, jadi kayak berbeda lah sama cowok-cowok lain gitu. Jadi aktif ya sebenarnya. Iya, aktif sebenarnya. Sebenarnya tuh positif, cuman dianggap sama orang tuh negatif gitu, karena gue berbeda, jadi gue tuh dianggap negatif. Sampai-sampai aku tuh dipanggil nih sama satu panggilan yang sebenarnya aku tuh dijuluki. Aku sampai kayak risih dan sampai mikir, apa sih salah aku sampai diginiin gitu ya kan. Ya itu sih sebenarnya. Jadi sebenarnya toxic masculinity itu adalah ekspektasi orang yang diturunkan kepada orang lain gitu ya. Iya. Yang sebenarnya kayak sebuah pemaksaan kalau menurut aku ya. Jadi kayak kamu tuh harus begini, dan itu didasari oleh gender mereka. Iya. Gitu. Herman sendiri yang udah pernah ngalamin hal kayak gitu, kira-kira ada nggak sih ngerasa sesuatu yang menghantui atau dampaknya gitu? Kalau dampak dari pengalamanku sendiri ya, pas tuh mungkin aku jadi kayak kurang percaya diri, tuh kayak merasa bersalah gitulah, kayak aku salah apa sih sampai harus diginiin gitu. Dan beberapa kasus nih ada juga orang yang sampai bunuh diri gitu ya kan. Nah, ngomong-ngomong soal bunuh diri, ada nih riset dilakukan oleh WHO. Jadi 80% laki-laki di Amerika itu melakukan kasus bunuh diri. 80%. Banyak sekali gitu ya. Jadi di Indonesia sendiri 2,9% dari 100.000 lebih tepatnya ya, itu bunuh diri gitu loh. Nah, Olivia tahu nggak penyebab dari hal ini tuh gimana gitu? Kenapa? Toxic masculinity nggak tuh? Iya, jadi sebenarnya penyebab dari hal ini tuh ketika pria tuh nggak bisa menyanggupi ekspektasi dari masyarakat gitu loh. Jadi jadi dia tuh sebenarnya orang itu nggak cool gitu, tapi dia dipaksa sama cool oleh masyarakat karena itu kayak udah tuntutan gitu loh dari masyarakat gitu. Nah itu kan dari pandangan laki-laki ya, Liv. Kalau misalnya dari perempuan ada nggak sih? Ada dong, kalau laki-laki ada, perempuan juga pasti ada. Namanya adalah feminisme. Jadi paham feminisme ini adalah sebuah paham yang mendukung hak wanita. Jadi wanita ini punya hak juga sama seperti laki-laki gitu. Nah, aku dengar-dengar ya, feminisme tuh ada untuk membenci atau menentang atau bahkan sampai merebut posisi laki-laki. Itu benar nggak sih? Enggak dong, kita nggak sejahat itu ya. Tapi feminisme ini sebenarnya ada 5 aliran loh. Iya. Nah, yang panas itu adalah aliran feminisme radikal dan postmodern. Nah, feminisme postmodern ini adalah feminisme yang menginginkan wanita ini untuk sama pilihannya sama laki-laki gitu. Jadi mereka bukan ingin jadi sama seperti laki-laki, bukan, karena dari fisiknya saja sudah berbeda gitu ya. Tapi sebenarnya mereka menginginkan punya hak yang sama dengan laki-laki gitu. Kalau misalnya kamu sebagai laki-laki bisa sukses, aku juga bisa. Kalau misalnya kamu masuk teknik bisa, aku juga bisa gitu dong. Jangan dibedakan kemampuannya berdasarkan
berdasarkan gendernya. Yang kedua adalah feminisme radikal. Nah, feminisme radikal ini ada bau-bau kebenciannya gitu, ada bau-bau dendam, ada bau-bau sakit hati gitu ya kan. Nah, sebenarnya tidak membenci secara general laki-laki gitu ya kan, tapi membenci bahwa perempuan ini diatur atau dianggap sebagai pemuas. Kadang perempuan ini bisa bertanya-tanya, apakah aku hanya dijadikan untuk seks doang gitu. Bahkan ada juga perempuan yang menganggap ini adalah bentuk kekerasan seksual gitu. Nah, ini tuh ada kasus sebenarnya loh, ada kasusnya gitu, yaitu kekerasan gender secara online bahkan. Karena kita sekarang di zaman-zaman pandemi kan, segalanya serba online gitu. Tapi kekerasan gender ini juga ada dalam online gitu maksudnya. Salah satu kasusnya adalah kekerasan gender berbasis online atau KBGO yang mencapai 307 kasus pada tahun 2020. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan juga mencatat kenaikan KBGO dari 87 kasus pada tahun 2019 menjadi 310 kasus pada tahun 2020. Lonjakan ini tuh terjadi karena adanya pandemi gitu. Jadi waktu kita belajar hal-hal positifnya tuh bisa online gitu ya kan, negatifnya juga bisa ikut online juga. Ngomong-ngomong soal online nih, Liv, kita kan sudah nggak gitu asing lagi ya kalau dengar kata-kata Gen Z dan milenial. Menurut Olive itu apa sih? Menurut aku Gen Z dan milenial itu adalah generasi yang dihitung dari tahun lahirnya gitu kan, yang dimana gapnya itu adalah per 10 tahun. Nah, bahkan kita ini kan Gen Z ya. Nah, ada juga generasi di bawah kita yaitu generasi Alpha. Jadi generasi itu ada banyak gitu ya kan. Nah, jadi generasi Z dan generasi milenial menurut aku adalah generasi yang gapaiannya tuh banyak banget gitu. Jadi kayak secara online tuh udah bisa gitu. Jadi kayak internet atau gadget itu tuh semua udah tersedia. Jadi mau belajar apa aja tuh juga udah bisa. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih ya kira-kira sama ya seperti Olivia. Kayak kalau menurut aku sih Gen Z itu pemikiran tuh lebih terbuka gitu tentunya, dan lebih bebas gitu, kayak bisa mau ngapain, mau jadi ini, mau jadi itu tuh lebih bebas, gak seperti zaman dahulu lagi kita lebih diatur gitu, terutama perempuan, kayak keadilan bagi perempuan tuh kayak dulu gak ada gitu. Bener-bener. Sedangkan kalau zaman sekarang tuh sudah lebih bebas dan lebih adil ya, dan open minded tentunya. Nah, terkait dengan argumen kita yang pertama tadi, apakah menurut kamu itu benar bahwa toxic masculinity dan feminisme itu adalah anggapan bahwa mereka adalah orang-orang yang menentang norma-norma, bahkan dibilang sok kebarat-baratan? Ya, menurut aku sih enggak, karena feminisme dan toxic masculinity itu menurutku sih bukan gaya kebarat-baratan, itu lebih kayak ke open minded kita sendiri. Terus kayak contohnya feminisme itu muncul kan karena para cewek itu sudah mulai merasa tidak adil gitu loh dari zaman dahulu, dari era Kartini juga kan gitu ya kan, makanya muncul feminisme. Menurutku feminisme tuh merupakan pemikiran yang sudah modern gitu loh, jadi tidak ada yang unsur-unsur membawa agama, membawa kayak westernisasi, itu nggak ada sih menurut aku. Kalau menurut Olivia sendiri gimana? Kalau menurut aku ya sebagai Gen Z, generasi Z gitu ya kan, menurut aku jangan lagi deh kita berpikir seperti itu. Jangan lagi kita berpikir seperti orang-orang dulu, karena sekarang kita udah unstoppable gitu ya kan. Kita udah punya banyak akses, kita sudah punya beberapa lingkungan yang open minded. Jadi sebagai generasi Z, baiknya lah kita saling mengingatkan satu sama lain, saling membangun lingkungan sosial yang mendukung dan tentunya tidak membatasi atau membuat ekspektasi orang lain gitu. Nah, aku rasa aku udah banyak belajar sih di sini. Kalau kamu gimana? Ya, banyak banget sih belajarnya gitu. Sayangnya kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih semuanya sudah menonton. Saya Olivia Angelina. Saya Hermawan Wong. Mohon undur diri. Terima kasih. Dah.